tersebut, maka tidak mungkin ada kekosongan. Iya. Maka dari itu ditunjuklah PJ RT/RW yang sifatnya sementara. Nah, terkait dengan kapan pelaksanaannya itu, pelaksanaan pemilu raya RT/RW, kita upayakan secepat-cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS Sang Pengiring Orkes dalam program Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Seperti biasa, kali ini lagi saya tidak sendiri karena narasumber kali ini datang dari stakeholder atau biasa disebut kepemerintahan, dan menyempatkan hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan edukasi kepada masyarakat, ngobrol seputar kebijakan-kebijakan seputar pemerintah untuk masyarakat untuk diketahui secara umum. Baik, saya langsung saja kepada beliau untuk memperkenalkan siapa sih sosok beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, pertama-tama ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan yang telah disempatkan buat saya. Namun sebelum kita mulai, saya menyampaikan permohonan maaf dulu atas ketidakhadiran Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat karena beliau sementara lagi istirahat karena kondisi stamina lagi tidak bersahabat, dalam hal ini masih kurang sehat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar Kurniawan. Saya bertugas di bagian pemberdayaan masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar, dan saya alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Kasubag Kelembagaan Keswadayaan yang dimana menangani lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Makassar. Salah satunya adalah RT dan RW dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau sering kita kenal yang dengan namanya LPM. Iya. Mungkin saya kira begitu. Oke, menarik sekali nih. Iya. Ini nih seksi sekali nih. Ini subdomain langsung yang turun ya. Iya. Leading sektor langsung yang turun. Iya. Untuk menghadiri dan menjawab keresahan-keresahan kawan-kawan kita selaku RT dan RW ya. Apatah lagi kondisi kekinian ya, seperti yang kita lihat dan kita ketahui secara massa, baik itu di media offline maupun online ya, di sosial media pun bergemuruh nih yang namanya ketidakenakan perasaan gitu. Iya. Seperti apa sih terjadi di grassroots ini? Ya, yang terjadi saat ini ya memang yang kita lihat dan kita rasakan adalah dengan adanya peraturan yang terbaru atau kebijakan pemerintah Kota Makassar ya. Salah satunya itu adalah kebijakan terkait dengan terbitnya Perwali 27 tahun 2022 mengenai perkuatan fungsi RT dan RW. Sehingga dengan terbitnya Perwali tersebut sehingga muncul ya riak-riak, muncul polemik yang ada. Iya. Namun saya kira polemik yang ada ini hanya sekedar salah penafsiran saja terkait dengan adanya kebijakan seperti itu. Oh, artinya jika terjadi salah penafsiran di kawan-kawan kita ya selaku RT dan RW, bahkan tokoh-tokoh masyarakat ya yang ada di bawah ya, di grassroots ya. Kan biasanya gini nih, mungkin kebijakan itu ditafsirkan oleh RT dan RW itu letterlet, mungkin seperti itu ya. Tetapi ada penafsiran yang sifatnya perlu dikaji secara literasi, bahwa jika penafsiran daripada Perwali itu diteliti dan dikaji secara letterlet, ini akan menuai penafsiran yang ambigu. Maka domain Pak Kasubag lah yang memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kepada RT RW agar tahu kebijakan apa sih yang seharusnya dan bagaimana sih mekanismenya. Nah, satu hal yang menarik ini di cuitan media sosial ya, tentang mau kepastian. Tidak ada yang tidak mau kepastian, semua mau kepastian. Dia bilang, sebenarnya kapan ini
Iya. Apa ini? Ini yang tidak mengerti barangkali, Iya. Pak Kasubat. Mungkin bisa dijelaskan kepada kawan-kawan kita. Ya, jadi begini. Memang kita tidak pungkiri banyaknya eh, RT RW ya yang mempertanyakan terkait dengan kapan sih Ya. waktunya, tanggal yang tepatnya untuk pemilu raya RT RW ini. Iya. Nah, terkait dengan adanya Perwali 27 tahun 2022 ini, ya, di mana Perwali ini apa namanya, di bab 12 pasal 23 itu ada di ayat 1 bahwa dengan terbitnya Perwali ini maka seluruh RT RW yang berdasarkan hasil pemilihan Perwali nomor 1 tahun 2017 itu diberhentikan. Nah, sehingga dengan berhentinya RT RW tersebut maka tidak mungkin ada kekosongan. Iya. Maka dari itu ditunjuklah PJ RT RW yang sifatnya sementara. Nah, terkait dengan kapan pelaksanaannya itu, pelaksanaan pemilu raya RT RW, kita upayakan secepat-cepatnya. Kenapa? Karena di dalam Perwali 27 sudah jelas bahwa terkait dengan tata cara pemilihan RT RW akan diatur kembali Iya. dengan Perwali. Sehingga Perwali yang baru nantinya terkait dengan teknis dan mekanisme tata cara pemilihan RT RW ini, Iya. ya, itu sementara kita proses, masih berproses ya, masih berproses. Pastinya ada mekanisme akan dilalui. Sehingga pada saat kalau sudah siap, pastinya kami dari pemerintah kota akan melaksanakan itu. Tetapi untuk tanggalnya, kepastiannya kami belum bisa untuk menentukan karena ini ada namanya proses. Iya, Tetapi iya. tidak perlu kita risau kepada para ketua RT RW. Insya Allah pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan secepat-cepatnya pemilu raya RT RW tersebut. Jadi kawan-kawanku semua, rekan-rekan RT dan RW, jangan makin galau. Jangan makin resah dan gelisah. Karena sudah jelas nih, tupoksi beliau itu menjelaskan bahwa yang namanya pemilihan itu tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Cuman daripada kosong ini tempat, kan ada penanggung jawab ya. Penanggung jawab, penjabat RT RW. Iya, penjabat RT RW. Nah, ketika hal itu sudah mereka dan kawan-kawan ini sudah ketahui ya tentang kebijakan pemerintah yang betul-betul memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengadu, kan tentunya kalau mengadu kosong RT dan RW mau mengadu kemana? Itu kan. Jadi tentu disiapkanlah perangkat oleh pemerintah sebagai pengganti ya. Betul. Namun tabe ini Pak Kasubag, tabe. Iya. Ada segelintir ya Pak Kasubag, orang yang menepuk dada nih. Orang yang menepuk dada mungkin karena politik interest ya. Iya. Iya karena kapan yang disambai kau toh? Mungkin begitu kalau bahasa daerahnya. Kau tahu Pinto saya toh dulu siapa? Iya. Bagaimana menanggapi rekan-rekan seperti ini? Kalau terkait dengan adanya seperti itu, sekali lagi saya menyampaikan di dalam penunjukan pengangkatan PJ, ketua RT, ketua RW yang ada di Kota Makassar sama sekali tidak ada yang namanya unsur politik. Ya, unsur politik. PJ RT dan RW ini dipilih dan diangkat di kelurahan yang disampaikan oleh kecamatan. Oh, iya. Jadi khusus bagian pemberdayaan masyarakat di sini, data PJ RT RW ini kami hanya bersumber dari kecamatan. Nah, terkait unsur politik kami sampaikan bahwa tidak ada unsur politik di dalamnya. Karena PJ RT RW ini merupakan orang-orang yang mempunyai kapasitas dan berintegritas serta loyalitas yang dipercayakan oleh kelurahan sebagai mitranya untuk membantu program-program pemerintah Kota Makassar. Nah, pastinya di kelurahan itu pasti tahu yang mana sih orang-orang yang bisa membantu saya untuk melaksanakan program. Iya, betul. Mereka lah yang lebih mengetahui, sehingga dalam indikator tersebut integritasnya, loyalitasnya yang paling utama kita bisa lihat yang bisa membantu pemerintah, makanya dia terpilih. Jadi tidak ada unsur politik. Nah, tidak ada unsur politik. Itu yang perlu kami tekankan sekali lagi. Artinya penunjukan PJ RT RW ini
tidak ada namanya pilih kasih, tidak ada. Ya, tidak ada sekali sepakat lagi. kita ya. Iya, tidak ada. Sepakat bahwa politik interest dalam penetapan PJ RT RW itu tidak ada pilih kasih ya. Iya, tidak ada. Bahasanya mungkin seperti itu ya. Iya, iya. Nah, inputannya tentu dari kelurahan dan kecamatan ya. Kecamatan. Untuk kemudian Pak Kasubag lah yang dalam hal ini menetapkan. Iya. Kalau terkait penetapan, kami hanya mengumpulkan data nama-nama PJ dari kecamatan, bersumber dari kecamatan. Jadi di BPM ini bagian pemberdayaan masyarakat adalah mengumpulkan nama-nama yang telah dipilih. Inputan daripada kecamatan itu sendiri, dari 15 kecamatan. Karena harus ada satu pintu yang namanya. Jadi BPM ini memfasilitasi itu semua. Sehingga dasar daripada nama-nama PJ ini bersumber memang dari kecamatan. Seperti itu ya. Iya. Mungkin kan kita melihat banyak muncul pernyataan-pernyataan spekulatif ya. ini kan meresahkan juga nih. Iya. Harusnya seperti apa sih masyarakat itu atau tokoh masyarakat ya atau RT RW itu dalam menanggapi kekisruhan seperti ini? Mungkin ada sedikit tips-tips dari Pak Kasubag ya sebagai yang membidangi leading sektor tersebut. Kalau saran dari saya, masukan-masukan itu saya berharap kepada seluruh orang tua saya, saudara saya, teman-teman saya, para ketua RT RW. Saya harap kita bersabar saja. Kita bersabar ya. Insya Allah dalam waktu dekat secepat-cepatnya kita laksanakan pemilu raya RT RW ini. Sehingga orang tua saya, para ketua RT RW masih bisa untuk mencalonkan diri untuk mengikuti pemilu raya RT RW tersebut. Tidak perlu ada kisruh ya. Tidak perlu ada riak-riak di bawah. Marilah kita sama-sama membantu pemerintah kota. Iya, karena pemerintah kota ini ingin berbuat yang terbaik buat masyarakat Kota Makassar, sehingga tidak perlu lagi ada namanya saling tunjuk menunjuk, siapa benar siapa salah. Saya rasa itu kita hilangkan dalam adat Bugis Makassar. Mari kita bekerja saja untuk membantu pemerintah untuk mensukseskan visi misi daripada pemerintah Kota Makassar. Dari RT RW kita merangkak naik ya. Ke LPM ya. Oh iya. Hal yang baru lagi nih. Iya. Kita merangkak naik ke LPM ya, tentang LPM itu sendiri. Mekanisme LPM itu seperti apa sih menurut pengetahuan Pak Kasubag ini seperti apa sih? Kalau LPM itu merupakan lembaga kemasyarakatan ya, yang ada di tingkat kelurahan. Yang dimana LPM ini sebagai wadah partisipasi masyarakat di wilayahnya. Kalau kita asumsikan ini sama dengan DPR-nya kelurahan. Iya. Jadi apapun keinginan masyarakat, apapun permasalahan yang ada di masyarakat dapat ditampung oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, lembaga pemberdayaan masyarakat ini sebagai fasilitas untuk memberikan masukan kepada pemerintah kelurahan terkait polemik ataupun permasalahan yang ada di tingkat kelurahan itu sendiri. Sehingga nanti melalui lembaga pemberdayaan masyarakat ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Karena LPM ini merupakan mitra pemerintah Kota Makassar juga. Jadi kalau kita mengacu ke Permendagri nomor 18 tahun 2018 kan ada 5 lembaga kemasyarakatan itu. Yang pertama adalah RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, dan terutama PKK. PKK juga masuk di dalamnya ya. PKK juga masuk. Iya. Luar biasa ya. Ini kan tidak bisa kita nafikan ya, yang namanya pilih memilih. Kelembagaan juga kan butuh yang namanya pemimpin yang betul-betul capable ya. Untuk menduduki ketua lembaga tersebut ya. Betul sekali. Agar program-program kerja yang mereka hasilkan itu bisa betul-betul termanifestasikan secara benar dan tidak keliru ya. Betul sekali. Itu hal-hal apa saja sih yang sebenarnya dari sisi mekanisme pemilihan itu ditunjuk langsung atau memang ada pemilihan secara demokratis gitu? Terkait dengan proses atau mekanisme LPM itu sendiri ya, kita masuk ke ranah ketua LPM. Jadi jangan kita asumsikan bahwa LPM ini adalah termasuk susunan kepengurusannya. Jadi terkait dengan ketua LPM ini
itu melalui pemilihan yang dipilih oleh perwakilan dari RT dan RW. Iya. Sehingga di mana dalam pemilihan itu yang melibatkan RT RW, maka muncullah satu nama yang dimana mempunyai suara atau mempunyai pendukung yang lebih besar. Iya. Artinya Ini menarik RT RW artinya LPM ini adalah hasil daripada demokrasi juga. Seperti itu. Sehingga yang menjadi ketua LPM adalah tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri atau di kelurahan itu. Jadi tidak sembarang juga ini ketua LPM ini, Pak. Makanya setelah adanya ketua LPM, maka dari itu ketua LPM bersama unsur pemerintah kelurahan membuat susunan-susunan kepengurusannya lagi. Seperti itu, yang mana bisa membantu ketua LPM ini untuk bisa bekerja seperti tadi RT/RW membantu pemerintah Kota Makassar mensukseskan program Makassar, apalagi yang kita kenal sekarang ini program Makassar Recover. Selanjutnya lagi ini Makassar menuju Metaverse. Ini betul-betul perlu lembaga-lembaga masyarakat untuk mensukseskan itu semua. Ya, maka dari itu pemerintah Kota Makassar bagaimana bisa mensinkronkan juga program-programnya terhadap lembaga-lembaga yang ada di kelurahan. Mungkin begitu ya. Luar biasa nih. Saya sendiri asik. Saya kayak tidak mau berhenti nih Pak Kasubag. Kayak tidak mau berhenti bertanya sama kita ini. Iya. Selalu ada jawaban yang betul-betul mengedukasi kepada masyarakat. Nah, pertanyaan sekarang ini nih tentang Makassar menuju kota Metaverse. Yang dimana tentunya serba virtual ya. Iya. Bagaimana sih untuk penerapan metaverse ke grassroots ke bawah ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Kasubag itu sendiri? Ya. Kalau pandangan saya, kalau kita ibaratkan ini ya, metaverse ini adalah digitalisasi. Memang kita lihat banyak program-program pemerintah Kota Makassar yang belum nampak, apalagi khususnya lembaga kemasyarakatan itu sendiri. Artinya belum nampak dalam artian di media sosialnya, digitalnya belum terpublikasikan. Walaupun sebenarnya terkait dengan lembaga pemberdayaan masyarakat ini banyak sekali program-programnya yang betul-betul membantu pemerintah kota, sehingga perlu memang dengan program Metaverse ini kita bisa program yang dilaksanakan lembaga pemberdayaan masyarakat ini betul-betul bisa tercermin di dunia digitalisasi, di dunia media, sehingga apa yang dilakukan LPM ini betul-betul kelihatan oleh masyarakat. Karena banyak yang mengatakan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat ini apa sih yang dia lakukan? Ya, ini sering apa sih yang dia lakukan? Iya, ini sering muncul nih pertanyaan seperti ini. Seperti itu. Betul. Jadi memang kita tidak kita tidak pungkiri banyaknya juga masyarakat yang menganggap LPM ini tidak bekerja, tidak ada yang dilakukan. Padahal sebenarnya banyak yang dilakukan, banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan, kreativitas yang dilakukan banyak. Maka dari itu inilah program Metaverse sebagai jembatan untuk bisa menampilkan itu semua. Inilah mitra pemerintah Kota Makassar yang betul-betul bekerja, sehingga dalam program Metaverse ini bisa menjembatani itu semua. Sehingga kita dapat mensukseskan Makassar menuju Metaverse. Oke. Pak Kasubag ya, sedikit lagi saya mau bertanya ya. Sedikit atau banyak masih boleh lah? Boleh. Boleh, mumpung sore hari. Iya. Kegiatan sehari-hari seperti apa sih selain di kantor? Ya, kalau kegiatan biasa kami melakukan koordinasi kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Yang paling sering kami lakukan adalah berkunjung kepada RT, RW, LPM untuk bisa menampung aspirasi mereka, bisa saling bertukar pikiran. Selanjutnya adalah kami memberikan sosialisasi edukasi terhadap kegiatan-kegiatan program-program pemerintah Kota Makassar yang akan dilaksanakan. Sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini adalah bagian pemberdayaan masyarakat, bisa sinkron dengan yang ada di bawah. Yang ada di bawah, sehingga mampu kita bekerja sama untuk mensukseskan. Karena tanpa ada dukungan lembaga kemasyarakatan, program itu khususnya bagian pemberdayaan masyarakat pasti tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu kami selalu melakukan koordinasi silaturahim, minimal silaturahim yang kami jaga, sehingga semua persoalan-persoalan yang muncul di
tingkat kelurahan itu dapat kami berikan solusi dengan baik. Mungkin seperti itu. Terkait masalah LPM ya. Iya. Ini kan sudah tidak lama lagi ya akan ada pemilihan lagi ya. Iya. Oke, ini ada muncul juga nih masalah kapan sih pemilihan itu dilakukan gitu. Kalau kita mengacu dari SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, artinya melihat dari masa baktinya ya, Iya. itu April. Oh, April ini ya. April ini, bulan depan insya Allah, bulan April. Sehingga nantinya kita lihat dulu mekanismenya bagaimana, kita lihat dulu kondisi yang ada di Kota Makassar. Mudah-mudahan ini tidak pandemi lagi, jangan sampai kalau misalnya pemilihan, pastinya pemilihan serentak LPM lagi ini menimbulkan lagi Klaster ya. iya, klaster baru apa segala macam, sehingga nantilah kita lihat ke depannya bagaimana melihat kondisi yang ada. Tapi pastinya pemilihan ketua LPM ini pasti akan terlaksana. Iya. Jadi bulan April ya. April masa baktinya selesai. Masa baktinya selesai. Otomatis kalau masa bakti sudah selesai dan belum ada gawean, otomatis kan ada PJ lagi gitu. Kita belum berbicara sejauh itu, belum berbicara sejauh itu. Tetapi kita upayakan untuk melaksanakan pemilihan LPM ini seperti itu. Oh, seperti itu ya. Tidak ada acara-acara PJ-PJ-an lagi di sektor LPM itu sendiri ya. Iya. Ini kan untuk menjawab kegelisahan saja ini, Pak Kasubag Tabe. Iya. Insya Allah kita akan melakukan pemilihan LPM karena memang kita ini kan negara demokrasi. Ya, pastinya kita akan melaksanakan pemilihan secara demokrasi, baik itu LPM maupun RT/RW. Karena kita di dasar demokrasi, ya wajiblah kami dari pemerintah kota pasti akan melaksanakan seperti itu. Insya Allah secepatnya kita laksanakan, kita rampungkan dulu mekanismenya, proses-prosesnya, tata caranya. Insya Allah secepat-cepatnya. Luar biasa, secepat-cepatnya, lebih cepat lebih baik ya. Iya. Sesuai dengan pasang orang tua kita ya. Tidak terlepas daripada itu. Betul. Oke. Kita masuk di masalah sifatnya privasi dulu nih. Boleh. Oke. Sudah berkeluarga ini Pak Kasubag? Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Luar biasa. Terus sekarang tinggal di mana Pak Kasubag? Saya berdomisili di Kompleks Agraria, Penelitian Agraria, tepatnya di Kelurahan Karundrung. Oh, Karundrung ya. Karundrung, iya. Luar biasa. Semoga sehat semua ya, aktivitasnya dilancarkan. Nah, sebagai closing statement nih Pak Kasubag, untuk rekan-rekan kita yang berada di domain sektor masing-masing ya, secara umum untuk RT/RW, LPM, dan secara khusus ya buat masyarakat, kesan, pesan, serta closing statementnya seperti apa Kasubag untuk masyarakat kita. Ya. Pertama izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat Kota Makassar, khususnya para ketua RT/RW, LPM. Marilah sama-sama kita menjaga Makassar ini aman, damai, dan tentram. Terkait dengan polemik yang ada, khususnya ketua RT/RW, mari kita bersabar ya, tidak usah ada riak-riak, karena jika ada riak-riak sama saja kita menjadi cermin yang tidak baik di daerah-daerah yang lain. Mari kita sama-sama bekerja sama, mari sama-sama kita menjalankan program-program pemerintah Kota Makassar, sehingga ketua RT/RW yang saat ini mari kita sama-sama mendukung Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota untuk bersinergi menjalankan program-programnya pemerintah Kota Makassar, karena pemerintah Kota Makassar ingin melihat masyarakat itu lebih baik lagi. Masyarakat itu pemerintah Kota Makassar ingin melihat masyarakat itu aman, damai, dan sejahtera. Di dalam masa pandemi sekarang ini, marilah kita sama-sama bahu-membahu membantu program, menjalankan program, sehingga tidak perlu lagi ada namanya riak-riak yang selama ini, yang beberapa hari terakhir ini berkumandang. Insya Allah pemerintah Kota Makassar akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, khususnya ketua RT dan RW, sehingga pemilu raya RT/RW ini kami akan selenggarakan secepat-cepatnya. Jadi sabar Miki, tenang Miki semua, insya Allah
dengan kesabaran tak akan membuahkan hasil yang lebih baik. Jadi tidak perlu lagi ada yang namanya ribut-ribut lagi. Cukup mikir, tenang mikir, lebih baik mari kita menjaga kota Daeng kita ini, kota Makassar kita ini aman damai, tidak perlu ada lagi saling singgung menyinggung, tunjuk menunjuk. Marilah kita bekerja. Sebaik-baik orang bekerja, insya Allah semua keinginan kita akan terwujud. Untuk menjalankan program pemerintah Kota Makassar 2 kali tambah baik. Mungkin itu saja. Luar biasa. Ya, mungkin karena biasa memberikan edukasi ya. Iya. Jadi wajarlah luar biasa Pak Kasubag kita Muhammad Izhar Kurniawan dalam hal ini yang hadir dan menepati undangan pada kesempatan kali ini. Saya MDS, sang pengiring orkes, dalam program Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.